Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma hajatuka? Faqala ya amiral mu'minina jitu ashku ilaika khuluqa zawjati wastitadataha alayya fasami'tu zawjataka kadhalika faraja'tu wa qultu idha kana hadha hala amiril mu'minina ma'a zawjatihi fakaifa hali? Faqala lahu Umaru ya akhi inni ihtamaltuha lihuquqin laha ala annaha tabbahatun li ta'ami khubbazatun li khubzi ghassalatun li thiyabi murdi'atun li waladi wa laysa dhalika biwajibin 'alayha wa yaskunu qalbi biha 'anil harami fa ana ahtamiluha lidhalika. Faqala ar-rajulu ya amiral mu'minina wa kadzalika zawjati. Qala Umaru fahtamilha ya akhi fa innama hiya muddatun yasiratun. Jamaah sekalian berbahagia, mengawali pengajian bulanan di Istana Al-Quran 4 Raudhatun Nikmah, saya akan yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah kitab Uqudul Lujain. Memang ini kitab biasa saya baca di setiap hari Selasa pagi pengajian online di Istana Al-Quran Channel. Jadi sekalian giliran ngajinya di Istana Al-Quran 4, maka saya melanjutkan bacaan yang dibaca di setiap Selasa pagi, karena ini kitab sangat penting buat berumah tangga, supaya rumah tangga itu terasa terus dalam kebahagiaan dan keberkahan. Sesungguhnya rumah tangga itu adalah karunia dari Allah. Kalau mereka mempunyai bekal dan mereka mempunyai pengetahuan bahwa masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya, maka mereka akan mendapatkan keberlimpahan karunia dalam berumah tangga. Kan kita nggak sedikit mendapati banyak orang yang berumah tangga isinya cekcok mulu. Kadang-kadang kita sampai puyeng ngedengerin kalau ada orang yang curhat gitu, urusan dikit-dikit rumah tangga, ngegosipnya urusan rumah tangga. Saya ngedapetin banyak jamaah yang mereka, terutama para istri, yang mereka merasakan betapa kesulitan-kesulitan dalam berumah tangga karena suami-suami yang mereka jadikan imam ternyata tidak mengetahui hak dan kewajibannya, apalagi kewajibannya. Terutama perempuan banyak betul mendapatkan, maaf ya, bukannya saya ngebelain perempuan, tapi memang kenyataannya banyak para suami yang zalim. Manggutnya ikhlas banget kayaknya. Tapi emang begitu. Saya suka gregetan, Bu. Saya suka gregetan. Benar ya. Kalau ibu gregetan pantas orang yang ngerasain. Saya suka gregetan kenapa? Dari sebelum nikah dia pengen banget punya istri gitu ya. Begitu udah punya istri justru dia banyak menyakiti. Kan rada aneh. Apalagi kemudian ini istrinya emang nurut banget, mau dikasih uang belanja berapa juga nggak pakai protes gitu. Udah begitu masih juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Apalagi maaf gitu, kalau ada lelaki yang dia KDRT gitu, suami KDRT, saya paling saya sebut itu suami pecundang. Kalau dia suka main kekerasan kepada istrinya, bagaimana enggak, Bu? Itu karunia dari Allah. Allah yang memasang-masangkan hambanya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Allah yang menciptakan berpasang-pasangan. Nah, boleh jadi tidak melulu karena kesalahan suaminya, tapi kadang juga ada kesalahan istrinya. Makanya kitab ini mengkaji hak dan kewajiban, apa yang harus didapatkan oleh istri dan apa yang harus diberikan kepada suami. Kalau itu kita masing-masing mengetahuinya, insya Allah akan menjadikan keluarga itu
saling mengingatkan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngaji. Kita sering dengar ini kisah masyhur, kisah seorang sahabat Nabi Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab yang dia dimarahi oleh istrinya tapi dia diem aja. Ini kisah banyak disampaikan, tetapi saya ingin masuk kepada sesuatu yang tidak disentuh dalam kisah itu, bahwa ada penghormatan yang luar biasa dari Umar Ibnul Khattab kepada sosok seorang wanita yang bernama istri. Karena ini kajian ini dinikmati juga oleh para ini suami. Jadi termasuk untuk mengingatkan diri saya betapa Umar Ibnul Khattab itu, Bu, kalau kita baca sejarahnya, setiap dia lewat, karena dia memang tampan gagah, setiap dia lewat membuat para wanita, sebelum dia masuk Islam, membuat para wanita Mekah berharap ini Umar jadi suaminya. Jadi menurut para wanita ini tipe suami ideal. Tetapi begitu beliau masuk Islam, banyak perempuan yang kemudian berpikir ulang, nggak mau jadi istrinya Umar Ibnul Khattab. Bahkan dalam sejarah beliau pernah ditolak lamarannya oleh 2 orang wanita, termasuk oleh putrinya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Ummi Kulthum. Kenapa? Karena Umar Ibnul Khattab susah senyum. Berbeda sebelum masuk Islam, ini orang menjadi idola, tapi begitu masuk Islam ini perempuan mikir 2 kali, nggak tertarik seperti sebelum masuk Islam. Kenapa Umar melakukan itu? Jarang tersenyum, bahkan sampai ada garis hitam, karena beliau begitu masuk Islam menyesali segala dosanya sehingga tidak membuat baginya ada waktu buat tersenyum. Sehingga perempuan, wah, nggak kayak dulu lagi nih Umar nih gitu. Padahal dia ingat dengan kesalahannya. Dan di dalam kitab ini diceritakan bahwa tentang orang-orang yang akan mendapatkan pelajaran dari sosok Umar Ibnul Khattab. Kita langsung masuk ke dalam cerita kisah ini dalam kitab ini. Emang ini bab pertama masih bab tentang ngebelain bini. Jadi bab kajian ini, kitab ini, bab-bab awal itu Imam Nawawi menceritakan tentang keutamaan dan kedudukan istri. Wa ruwiya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu anhu yashku ilaihi khuluqa zawjatihi fawaqafa bi babihi yantaziruhu. Dan telah diriwayatkan bahwasanya anna rajulan, ada seorang laki-laki, jaa, telah datang itu lelaki, ila Umar, kepada Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yashku ilaihi khuluqa zawjatihi, yang dia ingin ngadu curhat kepada Umar Ibnul Khattab tentang akhlak istrinya, perlakuan istrinya. Jadi pengen curhat ke Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin kalau sekarang presidennya, zaman sahabat-sahabat Nabi sampai open house itu buat para rakyatnya itu, masyarakatnya, termasuk urusan rumah tangga. Ya kalau kita lihat kayak begini, Umar Ibnul Khattab, kalau ada sahabat yang datang mau cerita masalah perbuatan istrinya, perilaku istrinya, berarti kan nggak ada jarak tuh. Kan kalau orang mau cerita masalah rumah tangga pasti kepada orang yang dia percaya, kepada orang yang dia akrab. Bayangkan ini seorang sahabat yang bernama Umar Ibnul Khattab, yang kala itu menjadi Amirul Mukminin, membuka waktu untuk orang atau masyarakatnya, rakyatnya, untuk bercerita perihal istrinya. Jadi pemimpin mereka begitu mengedepankan tentang kepentingan orang yang dipimpin. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin di Indonesia juga begitu, karena kita kesian melihat orang-orang yang udah pada kesulitan dengan, apalagi belum berantem ibunya sama anaknya, gara-gara tuh anak susah, capek bener ngajarin bocah tuh, bener-bener capek. Sekarang baru ngerasa pentingnya anak di sekolah gitu, karena kalau di rumah kadang-kadang mana soalnya susah banget. Kalau kata ibunya, lu kan gua sekolahin biar lu pinter, lu nggak geblek kayak gua. Kalau ujung-ujungnya masih gue yang ngajarin juga mah ya percuma.
Akhirnya ngajarin ibu-ibunya juga. Apalagi yang lucu kalau yang TK tuh, yang TK saya ngelihat itu, kalau yang tingkat itu dia pada kayak orang gimana gitu di kamera, dia joget nyanyi-nyanyi gitu sendiri-sendiri. Saya ngeri jadi keterusan tuh bocah. Iya kan, iya kan, harus ahlinya tuh. Nah, ini ada seorang yang datang lelaki kepada Umar ibnul Khattab, dan dia fawaqafa bibabihi yantaziruhu, dan dia nungguin di depan pintu rumahnya ini Umar ibnul Khattab, nungguin. Fasami amro'atahu tastatilu alaihi bilisaniha, maka dia mendengar istrinya Umar ibnul Khattab sedang lama ngomelin itu Umar ibnul Khattab dengan lisannya, dengan mulutnya. Wa huwa sakitun, dan Umar ibnul Khattab diem. Umar ibnul Khattab nggak balas. Ini menjadi warning, menjadi peringatan termasuk buat saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Buat para suami dimanapun berada, kita akan belajar banyak dari Umar ibnul Khattab, Amirul Mukminin, seorang presiden di masa itu. Beliau presidennya. Jamaah sekalian berbahagia, la yaruddu alaiha, tapi Umar tidak menjawab sama sekali apa yang diomongin oleh istrinya. Fansarafar rajulu qailan idza kana hadha hala amiril mu'minina fa kaifa hali. Maka dia segera berbalik pengen pulang dan sambil berkata, kalau ini keadaan Amirul Mukminin diomelin sama istrinya, dia diem aja, bagaimana dengan keadaan aku? Padahal Umar ibnul Khattab itu adalah seorang lelaki yang setan aja papasan sama dia takut. Setan lihat bayangan Umar ibnul Khattab takut. Tapi pada kenyataannya dia melihat Umar ibnul Khattab sedang dimarahi. Nanti kita akan lihat bagaimana Umar ibnul Khattab ingin memposisikan seorang istri yang mudah-mudahan menjadi pertimbangan buat seorang suami, yang mereka akan berubah karena kenyataannya bahwa para suami diingatkan tentang jasa seorang istri yang begitu luar biasa. Jemaah sekalian berbahagia, apa kata Umar ibnul Khattab dalam kitab ini? Pada saat dia pulang berbalik, kemudian fa kharaja Umaru fara'ahu mudbiran, maka keluar Umar dan melihatnya dia berbalik. Fanadahu, maka Umar memanggilnya, ma hajatuka, apa hajatmu? Qala ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jitu ashku ilaika khuluqa zaujati, aku datang kepadamu untuk bercerita tentang keluhanku terhadap perlakuan istriku, wastitolataha, dan omelan istriku alayya, atasku. Fasami'tu zaujataka kadzalik, aku mendengar istrimu melakukan itu. Faraja'tu, dan aku akan pulang. Wa qultu idza kana hadza hala amirul mukminin ma zaujati fa kaifa hali. Kata dia, nggak jadi dah, kalau Amirul Mukminin aja masih diomelin, aku ingin bercerita tentang aku yang diomelin oleh istriku. Nggak jadi, karena Umar ibnul Khattab juga lagi diomelin. Lihat, sampai pada jawaban Umar ibnul Khattab. Faqala lahu Umaru, ini yang akan saya jadikan sesuatu yang akan kita ambil hikmahnya. Maka berkata kepadanya siapa Umar, ya akhi, wahai saudaraku, inni ihtamaltuha li huquqin laha ala annaha tabbahatun li ta'ami. Kata Umar ibnul Khattab, sesungguhnya aku menerima amarahnya, aku tidak ngebales, aku tidak menjawab apapun, karena itu adalah hak di antara hak seorang istri. Li huquqin laha, hak-hak dia. Kemudian kata Umar ibnul Khattab, ala annaha tabbahatun li ta'ami, atas sesungguhnya itu istriku tabbahatun li ta'ami, dia yang masakin aku punya makanan, dia yang masakin aku punya makanan. Mudah-mudahan ini banyak didengar oleh jamaah yang mengaji, karena jamaah ini alhamdulillah banyak yang menyaksikan kajian ini, termasuk ada di sini Ustazah Siti Halimah juga hadir, Maria Ulfah juga hadir, Arif An-Nawawi, Halimah Jaya, assalamualaikum,
maaf nggak bisa hadir, mudah-mudahan pengajian. Oh ini ada Halimah Jaya, berarti jamaah sini nih, berarti nggak bisa hadir di sini ya. Ada ya. Jadi beliau nonton dari channel nanti ibu ini dijadiin kalau misalnya suaminya lagi marah, setelin aja nih video gitu, setelin video nih, bukan saya yang ngomong gitu, langsung dari kitabnya. Kata Umar Ibn Khattab, kenapa aku diam, tidak marah saat istriku ngomel? Karena aku ingat bahwa istrikulah yang memasakkan aku makanan. Khubbazatun li khubzi, dia yang bikinin aku roti. Ghassalatun li thiyabi, dia yang nyuciin baju aku. Murdi'atun li waladi, dia yang menyusui anak-anakku. Walaysa dzalika biwajibin 'alaiha. Jamaah sekalian berbahagia, ini yang enggak banyak diingat. Saya ingin menyampaikan bahwa kenapa Nabi Muhammad SAW sampai marah dalam tanda kutip pada waktu itu ketika Sayyidatuna Aisyah cemburu dengan Sayyidatuna Khadijah, padahal beliau udah meninggal dunia. Jawaban Nabi, karena Sayyidatuna Khadijah darinya aku memiliki anak. Saya dalam pengajian beberapa hari beberapa pertemuan sebelumnya bilang bagaimana keluasan hati seorang istri. Dia yang ngandung 9 bulan lebih, dia yang ngerasain ngidam, betul nggak Bu? Biasanya apalagi kalau anak pertama tuh rada berat, belum lagi kalau dia ngidamnya yang aneh-aneh. Kadang-kadang ngidamnya makan capi yang asem gitu. Yang bahaya kalau ngidamnya pengen gigit kuping lakinya, itu bahaya. Begitu dia ngelahirin, taruhannya nyawa tuh Bu, taruhannya nyawa. Tapi begitu anak itu lahir, itu anak ditempelin nama binnya, bin bapaknya, yang dikenal nama bapaknya, bukan nama emaknya. Di mana-mana ditanya binnya bin, sampai di kuburan namanya nama bapaknya. Kenapa? Begitulah orang-orang perempuan ketika mereka mempunyai keikhlasan, nggak mempermasalahkan. Saya yang mengandungnya 9 bulan lebih, melahirkan tanpa penyesalan dan bertaruh nyawa. Tapi begitu lahir, yang dikenal dia anak bapaknya, bin fulan, bin fulan. Ibu kan putus, sanadnya putus. Anak nih, dia punya nasab, dia sampai kepada bapaknya, bapaknya ke kakeknya, enggak ke perempuannya. Tapi lihat, tidak ada sedikit pun seorang ibu yang mempermasalahkan. Kan kebanyakan gua pengorbanannya pada saat ngelahirin tuh bocah 9 bulan di dalam perut ibu. Makanya kata Umar Ibn Khattab, itu perempuan istriku yang marahin dia. Ini mudah-mudahan lempengan ini bini saya kagak nonton nih. Ngeri ntar di iniin. Ya tapi ntar ada jawabannya dari sini. Ya mana mertua saya nonton juga lagi ini. Mertua saya nonton rajin, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat terus ya Mi. Jadi jamaah sekalian berbahagia, Umar Ibn Khattab bilang bahwa perempuan itu punya hati yang sangat luas. Bahkan ketika nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan, emaknya ada di sampingnya, nggak disebut tuh namanya, nggak jadi sedih, nggak jadi ngiri, padahal banyakan nama emak tuh bocah diurusinnya, betul nggak Bu? Banyakan emak, kadang ngaji aja masih diajak, lagi nangis masih ngaji bapaknya sampai ngaji diajak, kerjaan rumah lain, belum lagi pada saat ngurus anak. Saya pernah ditinggal sama bini saya waktu dia masih kuliah, sekali-kali waktu saya nggak nganterin untuk kuliah, saya nggak apa-apa lah anak mas saya, Masya Allah itu seharian kayaknya kita mau stres ya, mau stres baru seharian doang, bagaimana yang saban hari. Tapi kan kelihatan ceria aja pada wajahnya, kan nggak ada. Tapi begitu dia menikah, itu perempuan, anak perempuan,
dinikahin disebut binti bapaknya, ada emaknya di sampingnya, jadi sedih enggak? Mereka ini yang saya sebut bahwa seorang istri itu mempunyai hati yang sangat luas. Lah dari perutnya mempertaruhkan nyawa, begitu lahir masih paling banyak yang ngurusin ibunya. Kalau malam tuh anak sakit atau dia bangun gitu ganti popok, banyakan ibunya apa banyakan bapaknya yang ganti tuh popok? Jangan senewan gitu dong jawabnya. Untuk kita. Jadi gua nanya. Ya jamaah sekalian berbahagia, ini saya perlu sampaikan bahwa ibu-ibu yang di sini adalah orang-orang hebat, orang-orang hebat. Makanya pantas kalau kemudian surga itu di aman Nabi ditaruh di bawah telapak kaki seorang ibu. Mereka bukan hanya banyak berkorban untuk anak-anaknya, tetapi mereka mempunyai hati yang begitu luas. Kasih sayang seorang ibu itu dia murni, tidak pernah mengharap balas. Tapi kalau anak ke orang tua biasanya ada arep-arepannya. Ini tumben-tumbenan lu datang ke rumah gua bawa nasi uduk. Enggak taunya aja ada maunya. Bawa nasi, diajak ngobrol, tumben-tumbenan ngobrol baik, buat aja, buat ujung-ujungnya minta ditambahin buat beli motor. Emak yang begitu tuh, bapak yang begitu, tetep aja resep. Asal diajak ngobrol, diajak udah seneng. Lu mah apalagi bawain gua makanan, apalagi ngasih gua duit, asal ada nemenin ngobrol. Gunung gede masih gedean hati gua, begitu kalau kata orang dulu. Saking girangnya, gunung gede tuh masih gedean hati emak kalau didatengin sama anaknya, walaupun sekedar ngobrol. Bener gak bu? Gunung gede masih gedean hati. Sampai kayak begitu tuh istilahnya, saking senengnya. Kata Umar Ibnul Khattab, dan wa yaskunu qalbi biha 'anil harami, dan hatiku menjadi tenang dengan adanya istri dari perbuatan haram. Luar biasa. Seorang istri itu bahkan mencegah seorang suami dari perbuatan dosa. Dengan memiliki istri seorang suami, dia terhindar dari perbuatan dosa. Kata Umar Ibnul Khattab, aku ingin berterima kasih, wajar kalau kemudian pada saat dia marah aku diam. Ibu jangan kemudian ngambil babnya kemudian kalau begitu gue pengen ngomel terus, jangan, nanti ada jawabannya, ada terusannya di sini. Maka kata Umar Ibnul Khattab, wa yaskunu qalbi biha 'anil harami fa ana ahtamiluha lidzalika, dan aku menanggung diam, tabah, sabar diomelin atau saat istriku sedang ngomel, karena aku berpikir yang demikian itu. Diingetin, ini udah bininya kagak ngomel, malah lakinya mulu yang tukang ngomel. Udah bininya kagak ngomel, malah diomelin mulu. Makanya mudah-mudahan buat para suami yang menyaksikan ikuti pengajian ini, bertobatlah, selesai, jangan diterusin. Kesian tuh perempuan yang begitu banyak. Bahkan saya bilang pada kajian sebelumnya, perempuan-perempuan yang menjadi istri itu dititipin khusus oleh Allah. Ini ibu-ibu yang ada di sini diceritain di Al-Quran. Ketika terjadi akad nikah, maka sesungguhnya Allah titip sama para lelaki seorang wanita yang menjadi istrinya. Dan ini perlu saya sampaikan berulang-ulang supaya mereka sadar bahwa seorang istri itu titipan dari Allah. Ketika ada ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ini kan firman Allah, dan perlakukanlah, pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Artinya Allah pesen, mertuamu boleh jadi udah meninggal dunia, ayah atau ibu dari istrimu boleh jadi sudah tiada, tetapi yang menitipkan dia sebagai istrimu adalah Allah untuk berlaku baik kepada istri. Kayak apa Allah sayangnya sama seorang perempuan,
dan kayak apa peranan seorang istri di hadapan Allah untuk seorang suami. Lalu kemudian fakta yang terjadi, banyak orang yang tidak bersyukur dan tidak berterima kasih. Ini kan banyak kenyataannya, Bu. Seorang istri dia sabar, dia kuat, kadang-kadang dengan serba keterbatasannya dia nggak ngeluh, bahkan pada saat disakiti dia masih sabar. Seorang perempuan, karena dia memikirkan ada anak yang harus diselamatkan. Seorang istri kadang tidak pernah atau bahkan lupa untuk mementingkan kepentingannya sendiri, memikirkan urusannya. Dia yang penting anaknya. Saya ketemu ada seorang ibu yang dia bahkan uang belanjanya dia sisihkan, dia siapin buat anak-anaknya. Jamaah sekalian berbahagia, dan ini yang tidak banyak diketahui oleh seorang suami. Dia anggap pada saat dia nikah, bawain mas kawin, dia beli, kelar urusan, udah beli. Banyak kan begitu. Makanya jangan juga orang tua kemudian menargetkan mas kawin buat anaknya kudu sekian. Emangnya ente jual tuh anak? Yang penting tuh calon suami anak kita adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, pasti dia takut untuk berlaku zalim kepada anak kita. Pasti dia takut. Kalau dia nggak takut sama Allah, walaupun dia punya harta banyak, nggak gembira kita. Anak kita bakalan dapat bencana karena mempunyai seorang imam yang dia tidak takut kepada yang menciptakannya. Kalau dia tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan amanah kepada Allah atas amanah yang Allah berikan. Kesian. Makanya saya suka bingung kalau ada orang yang ya emang sih pengennya nyari menantu anak orang kaya, punya kerjaan tetap, dia lupa nanyain bagaimana sholat 5 waktunya. Biar dia udah karyawan, kalau sholatnya masih bolong-bolong jangan dijadiin mantu, Bu. Iya benar. Makanya ketika ada saya ketemu ada orang yang kemudian secara tidak sadar dia ngebandrol dia punya anak. Begitu yang namanya hidup kan kayak roda berputar tuh. Waktu masih bujangan dia punya kerjaan, dia mantep, dia bangga punya menantu orang kaya. Begitu pada perjalanannya 1 tahun 2 tahun anjlok, dapat musibah, ngeluh dia karena itu. Tapi kalau dia punya keimanan kepada Allah, nah biar kata belum karyawan tetap, tapi engkau melaksanakan perintah-perintah Allah, itu lebih membahagiakan ibumu. Karena saat dia tidak berani untuk meninggalkan perintah-perintah Allah, maka dia pasti akan menjadi seorang imam yang baik. Pasti, Bu. Pasti dia akan sayang dan mencintai anak ibu. Kenapa? Karena dia tahu dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Mertuanya bisa nggak kelihatan, emak bapak tuh bini kita bisa jadi beda rumah, nggak tahu perlakuan kita. Tapi kalau dia takut kepada Allah, mau bersembunyi kemana dia? Saya tahu bapak ibunya jauh rumahnya, tapi Allah yang titipin nih istri. Allah lihat. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi buat kita bahwa amanah pada waktunya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jangan juga kemudian orang berkata bahwa yang penting urusan kesehariannya dicukupin Ustadz. Bukan cuman itu. Bukan cuman itu. Bagaimana amanah itu, istri kita harus menjadi orang-orang yang terselamatkan dari fitnah dunia dan akhirat. Itu. Makanya saya punya anak perempuan 1, Bu. Dari sekarang saya udah berdoa, dari sekarang ya Allah, padahal anak saya baru kelas 5 SD. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ini calon suami anak saya adalah seorang yang takut kepada Engkau ya Allah, yang hafal Quran, yang ibadahnya rajin. Saya nggak pernah tuh berdoa anak saya
biar jadi nanti suaminya seorang karyawan tetap, enggak. Karena karyawan tuh ada dipecatnya, apalagi PSBB ya, banyak yang dikurang-kurangin. Iya kan, bener ya, bangkrut yang dagang juga bangkrut. Dari sekarang Bu, saya udah berdoa tuh, bahkan saya ajak istri saya doain, karena doa seorang emak itu levelnya lebih tinggi Bu dibanding seorang bapak. Doain, makanya ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan nanti anak-anaknya yang punya anak perempuan biar punya mantu orang-orang yang soleh, apalagi dia soleh juga, kaya juga, apalagi soleh juga, cakep juga kayak Abi Siroj. Jangan dia, jangan, yang lain aja, yang lain jangan. Ntar ada yang cemberut lagi. Iya. Jadi ya, apa yang akan terjadi pada anak kita sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan, sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita doain terus, mudah-mudahan. Karena kesian ibu nih sabar semua. Saya tanya sama ibu-ibu yang ada di sini, ibu mendapati ada lah ya dalam berumah tangga disakitin, disusahin sama suami, itu kadang-kadang masih tabah, masih sabar. Tapi kalau ngelihat anak kandungnya disakiti oleh suaminya, nggak kuat. Bener nggak Bu? Udah ngapain, jangan sampai ke lu ngedapetin, cukup gua aja gitu biasanya orang tua. Jangan sampai ke anak. Karena gue jadi sedih jadi. Emang kalau udah bicara anak udah nggak, mudah-mudahan ya Allah kasih keluarga kita jadi dalam penjagaan Allah terus. Emang lempengan kayak begini banyak kejadian dalam berumah tangga. Kita mau omelin, emang udah suaminya gitu ya. Kita udah kalah haknya, kan kalah. Pada saat ijab kabul itu kan udah pindah tuh. Mudah-mudahan Allah punya ketentuan memberikan kebaikan buat kita semuanya. Kata Umar ibnul Khattab, fa ana ahtamiluha lidzalika, aku sabar, aku tahan itu, aku tidak menjawab omelan istriku karena mengingat itu. Umar ibnul Khattab begitu mengingatkan peranan seorang istri, yang nyuciin baju dia, yang nyiapin makanan dia, yang nyusuin tuh anak saya juga dia. Maka kata Umar ibnul Khattab, jamak kalau kemudian aku bertahan. Faqala ar-rajulu ya amiral mu'minin, maka telah berkata lelaki itu, wahai amiral mu'minin, wa kadzalika zaujati, demikian juga istriku wahai amirul mukminin, dia yang masakin, dia yang nyuciin baju, dia yang ngurusin anak. Maka kata amirul mukminin, kata Umar ibnul Khattab, qala Umaru fahtamilha ya akhi, berkata Umar kepada laki itu, terima aja, sabarin wahai akhi. Kenapa? Karena kata Umar, fa innama hiya muddatun yasiratun, maka hanya saja itu amarah perempuan yang marah itu muddatun yasiratun, waktunya cuma sebentar. Perempuan memarah nggak ada yang lama. Ini habis ngomel nih, gitu. Kita ajak aja ke toko emas, langsung aja nyengir. Langsung maafin ya bang, maafin. Kalau kira-kira begini terus diajak ke toko emas, besok saya mau ngomel lagi bang. Tapi kata Umar ibnul Khattab, perempuan seorang istri, fa innaha muddatun yasiratun, nggak ada yang lama. Perempuan kalau ngomel nggak ada yang lama. Jadi kalau kebangetan lama juga kagak boleh. Kata Umar ibnul Khattab, nggak bakal lama. Dia pemaaf, perempuan tuh pemaaf. Seorang istri tuh hatinya nggak bertepi. Kalau nggak sampai kebangetan banget nyakitin, biasanya udah sampai KDRT. Kadang-kadang udah KDRT masih bertahan. Seorang istri tuh, saya suka mendapati orang-orang yang dia sampai segitu teganya. Tapi seorang istri punya hati yang begitu luas. Diikutin, saya ngerasain bagaimana para istri di zaman dulu, apalagi masih zamannya susah. Nggak sedikit seorang istri yang bantuin dagang es.
nggak sedikit dari seorang istri yang bantuin nyari nafkah. Urusan rumah tangga dia urusin, sampai urusan nafkah itu kan tugasnya suami. Tugasnya suami itu memberikan nafkah, tapi sang istri tidak pernah mau berhitung. Kalau memang itu memungkinkan dia lakukan demi membantu suaminya, masih dia lakukan juga dan nggak pernah diungkit. Perempuan tuh luar biasa. Maka jemaah sekalian berbahagia, wajar kalau kemudian Adam alaihissalam adanya di surga, tapi kebahagiaannya tidak lengkap bila tidak ada Sayyidatuna Hawa di surga. Apalagi di dunia. Di surga aja yang udah serba nikmat, serba ada, nggak sempurna kebahagiaan tanpa ada seorang istri. Maka ini mengingatkan buat saudara-saudaraku dimanapun yang sedang menyaksikan ini, bila kita mendapatkan amanah dari Allah memiliki seorang istri, perlakukanlah mereka dengan baik. Ketahuilah bahwa mereka adalah ibu dari anak-anak kita. Itu yang perlu diingat. Ibu dari anak-anak kita. Kalau kita ngomelin, itu ibunya anak kita. Saya suka bilang kan dari awal kita nikah dengan istri yang dia pendengarannya bagus. Diajak ngomong baik-baik aja, nggak usah pakai dibentak-bentak, dia dengar. Ustadz kayaknya enak banget ngomong begitu. Emang begitu, kecuali ente punya istri rada budek, baru kali kagak dengar lah. Istri ente pendengarannya cakep, jangan kata ente ngomong, ente buka dompet itu duit kertas lagi ente kedengeran, itu duit apaan bang? Saking pekanya tuh telinga. Mudah-mudahan rumah tangga kita diberikan keberkahan oleh Allah, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan semua anak keturunan kita dijadikan keluarga mereka juga sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.